Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Andi Sugiri di Taman Edukasi Anggur Sawar Gagrep. Kali ini kita akan membahas mengenai pemangkasan pada tanaman anggur. Jadi ada banyak cara metode pemangkasan pada tanaman anggur. Cara tersebut nantinya akan disesuaikan juga dengan pola rambatan dari anggur tersebut ya. Ya. Yang pertama adalah potes pucuk. Nanti kita akan bahas secara detail mengenai bagaimana cara potes pucuk. Kemudian yang kedua cara pemangkasan pada tanaman anggur adalah dengan pangkas total atau pruning total dengan cara penggundulan. Baiklah, saya akan jelaskan mengenai pemangkasan dengan metode potes pucuk. Jadi berbeda halnya dengan pruning total atau pemangkasan total pada tanaman anggur ya. Potes pucuk artinya dengan kita memilih bud potensial pada bud yang memang potensial untuk dibuahkan. Kalau pemangkasan total itu dengan cara melakukan penggundulan. Biasanya kalau dengan menggunakan sistem tralis itu metode yang paling baik adalah dengan menggunakan pangkas secara total. Kalau untuk para ini kita juga bisa melakukan keduanya, baik potes pucuk maupun pemangkasan secara total. Nah, di sini kita lakukan potes pucuk pada tanaman anggur. Ketika itu usia tanaman anggur 4 bulan, jadi saya lakukan potes pucuk dengan memilih bud potensial. Jadi kelebihan dari potes pucuk ini adalah kita masih tetap memelihara daun yang pada tanamannya. Kita tahu sendiri bahwa di dalam daun sendiri juga diproduksi hormon yang juga bisa membantu untuk proses pembuahan. Ya, jadi hormon ini bisa membantu proses keluarnya bunga, kemudian akhirnya menjadi buah. Dan juga terutama untuk yang tanaman yang masih muda, dengan menggunakan potes pucuk ini relatif lebih aman. Kenapa? Karena daun masih tertinggal di sini. Berbeda halnya dengan pemangkasan secara total, karena semua daun dihilangkan. Bisa kita lihat di sini. Jadi yang kita lakukan adalah dengan memilih bud potensial. Jadi dipangkas di sini, kemudian contohnya ini dipangkas di sini, kemudian di sini keluar sehingga muncullah bunga seperti ini dan tumbuh buah. Kemudian di sini juga sama seperti ini. Dipangkas pangkas di sini. Ya, di sini kemudian ini muncul tumbuh bawa bunga ya. Kemudian juga di sini sama seperti itu, dipangkas di sini ada yang bawa bunga, kemudian di sini juga ada bawa bunga dan berbuah. Jadi pemangkasan dilakukan pada batang cabang tersier ya, jadi dengan memilih bud potensial pada tersier ya. Kemudian dengan menggunakan potes, memang ada kelemahan dari penggunaan potes pucuk ini, di mana ukuran atau panjang dari tersier ini berbeda-beda ya. Ada yang misalnya di 9 mata bud, kemudian ada juga yang misalnya kalau kita temui misalnya di dua mata bud ternyata paling bagus, maka kita potong di situ. Ada juga metode lain di mana pemangkasan secara merata di 9 mata bud. Tapi yang dilakukan di sini adalah dengan memilih bud potensial. Ciri bud potensial adalah ukurannya biasanya membesar, kemudian membulat dan seperti itu. Itu bahwa bud tersebut adalah bagus untuk pembungaan. Dengan menggunakan potes pucuk ini, pembuahan bisa dilakukan secara bertahap. Jadi misalnya kita lakukan seperti kita lihat di sini, ada yang sudah matang, kemudian juga ada yang masih hijau, kemudian juga ada yang masih berbunga seperti itu. Kenapa? Karena memang kita dilakukan
tidak secara serentak. Jadi bisa bisa diatur seperti itu, atau juga bisa dilakukan pemotesan secara serentak, tergantung tujuan dari kita membuahkan. Kalau misalnya kita ingin agak pembuahan itu terus muncul, buah itu terus muncul, maka pemotesan atau pruning itu dilakukan secara bertahap. Sebelum dilakukan potes pucuk, maka kita harus lakukan juga secara tepat. Jadi kalium fosfat, monokalium fosfat atau Kp, kemudian juga dengan penambahan kalsium, pupuk kalsium dan boron, kemudian juga dengan nah, khusus untuk yang nitrogen ini nanti kita lihat dari vigoritas dari tanamannya. Jangan sampai nanti terlalu subur sehingga nanti tidak dipacu kepada pertumbuhan generatif. Jadi khusus untuk nitrogen ini sesuaikan saja dengan kondisi tanamannya. Kemudian memang kelemahan dari potes pucuk ini adalah kita akan kesulitan di dalam menerapkan apakah kita akan melakukan pemupukan untuk menjelang pembuahan atau pemupukan setelah pembuahan seperti itu ya, karena memang ketika awal sebelum pembuahan itu diperlukan pupuk yang kalium fosfat yang sangat banyak, kemudian ketika nanti sesudah pembuahan kalsium juga diperlukan untuk itu, sehingga memang agak kesulitan di dalam penerapannya, sehingga yang bisa kita lakukan adalah dengan pupuk rata saja. Jadi dari pupuk pemupukan awal sampai dengan pemupukan akhir disamakan saja. Jadi seperti itu kalau untuk di potes pucuk yang sifatnya bertahap seperti ini. Setelah potes pucuk, kemudian dalam kurun waktu 10 atau 14 hari ya, itu nanti biasanya sudah mulai muncul tunas baru, dan nanti dalam sekian hari kemudian itu sudah ada indikasi apakah pucuk tersebut membawa bunga atau tidak. Nah, pada saat kondisi seperti itu, kalau yang dilakukan oleh kami di sini adalah kita hentikan dulu pemupukan ya sampai dengan keluar bunga rata. Setelah itu baru kemudian seminggu kemudian kita lakukan pemupukan seperti semula. Jadi disamakan dengan menjelang pemotesan. Untuk perawatan buah ya, sebenarnya banyak cara. Pertama adalah kita juga bisa melakukan perendaman dengan menggunakan GA3 atau gibberellin. Tujuannya adalah untuk agar buah sangat baik, kemudian juga biasanya lebih besar dan bersifat lebih panjang ya, seperti itu. Kemudian kita juga harus melakukan penjarangan buah. Kenapa? Karena kalau tidak kita lakukan penjarangan, maka terlalu padat ukuran buahnya, sehingga nanti ada beberapa bagian yang pecah. Kemudian juga pada saat ini juga kita harus terus lakukan pemantauan terhadap serangan jamur, ya, sehingga nanti jamur tidak menyerang kepada buahnya. Setelah potes pucuk, maka yang harus kita lakukan adalah penyemprotan dengan menggunakan fungisida. Tujuannya adalah agar tidak terjadi serangan penyakit ya akibat jamur, karena memang ketika kita dan nanti akan banyak tunas-tunas baru yang relatif rentan terhadap serangan jamur. Jadi yang bisa kita lakukan bisa banyak sekali fungisida kontak seperti mancozeb, kemudian sulfur ya, belerang ya. Kemudian juga bisa pakai kuprum, macam-macam. Sebaiknya digunakan fungisida yang bersifat kontak.